Salam saudara komunikasi Tuhan. Pada hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menolong saudara untuk memahami firman Tuhan ini. Beberapa kebenaran yang Yesus ingin sampaikan kepada kita adalah, yang pertama, saudaraku, bertobat saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan penyerahan diri yang total kepada Tuhan, dan mengizinkan Roh Kudus sepenuhnya mengendalikan hidup kita, menguasai kita, dan bersandar sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Dengan demikian, kita meninggalkan kehidupan yang lama, lalu tidak menjadi seperti sebuah ruangan yang kosong, melainkan kita isi dengan hal-hal yang baru, yaitu lewat pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya dalam pertobatan dan dalam pemahaman tentang keselamatan. Orang percaya tidak hanya harus dilepaskan dari dosa, tapi juga menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga Tuhanlah yang berdaulat atas dia. Yang kedua, saudaraku, di sini juga kita diajari bahwa roh-roh jahat itu memiliki kecenderungan untuk kembali saat kita sudah dilepaskan. Apabila kita memberikan celah kepadanya, dan pada waktu dia kembali dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Ini tentu sangat menakutkan, saudaraku, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagi orang yang sudah mengalami doa kelepasan, bagi kita yang sudah didoakan dan dilepaskan dari kehidupan yang lama, atau bahkan dari kuasa si jahat, tidak bisa berdiam diri lalu menganggap sudah selesai. Penuhi diri kita dengan firman Allah, miliki kehidupan yang suka memuji menyembah Tuhan, dan mulai memiliki kelompok komunitas yang takut akan Tuhan. Itu akan membentengi kita dari kembalinya roh-roh jahat itu, karena yang nyata dari kehidupan kita adalah eksistensi Kristus, kehadiran Kristus. Yang pertama tadi saya katakan kepada saudara, jangan berhenti hanya sekedar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu saudara berkata bertobat. Tapi saudara perlu menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Yang kedua, kita perlu mengenali pekerjaan roh-roh jahat. Jangan hanya berhenti ketika sudah didoakan dan dilepaskan dari kuasa roh jahat, tetapi sesudah dilepaskan, hendaklah kita pun memenuhi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Kerinduan kita membaca firman Allah, merenungkannya, memuji, menyembah Tuhan, serta memiliki komunitas yang takut akan Tuhan. Itu akan menolong kita. Dan yang ketiga, saudaraku, yang saya sampaikan adalah, roh-roh jahat itu tidak bisa kembali apabila hati orang itu telah didiami oleh Roh Kudus. Tadi di poin yang pertama saya katakan, kita tidak boleh hanya sekedar berhenti di pertobatan, tapi penyerahan diri kepada Tuhan. Poin yang kedua, kita perlu mengetahui bahwa saat roh jahat diusir dari kehidupan kita, maka kita harus mengisi dengan kebenaran firman Allah, mengisi dengan disiplin rohani, begitu juga dengan mengisinya dengan komunitas yang baik. Dan yang ketiga, supaya roh jahat tidak kembali dalam hidup kita, maka kita perlu mengisinya dengan roh Allah, Roh Kudus. Biarlah hidup kita ini
diserahkan sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dan biar dia, oleh kepenuhannya, dia berkuasa atas kita. Dia memerintah atas kita. Dia mengendalikan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalammu, yaitu Roh Kudus, jauh lebih besar daripada semua roh yang ada. Saudara mungkin pernah melihat, ada orang yang sudah didoakan, sudah dilepaskan. Tapi sekarang kerasukan lagi. Didoakan lagi, dilepaskan lagi, kerasukan lagi. Masalahnya di mana? Ketika orang itu sudah dilepaskan, dia tidak mengisi dirinya dengan firman Allah, dengan disiplin-disiplin rohani, dan dengan komunitas yang takut akan Tuhan. Dan dia tidak mengisi dirinya dengan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya. Mari saudaraku, percayalah, roh yang ada dalammu jauh lebih besar. Tuhan Yesus menolong kita.